Ya seperti yang teman-teman udah lihat. Mungkin teman-teman di sana juga ya atau enggak? Di sana juga. Oke. 12 kali. Yang terakhir paling mengenaskan ya, 54 detik. Ya saya sih kesel sih. Ya kesel ya dikit lah, kesel. Ya keselnya banyak lah. Maksudnya kayak bener kan? Bener kan nih yang gue duga, yang selama ini gue dikata-katain pahlawan kesiangan, gue dikatain apa sih, itu aja sih yang saya dikatain apalah sama itu. Ini loh, ini kecurigaan perasaan seorang bapak gitu terhadap anaknya, kok curiga seperti ini gitu kan. Itu sih, itu aja sih ya untuk kayak otopsi segala macem. Terus kronologis dari polisi itu bisa saya pastikan itu benar. Ini kan ditunjukkan untuk tidak ada dendam sebenarnya. Dengan adanya tes psikologi ini ditunjukkan untuk apakah orang ini akan ada dendam. Nanti silakan aja biar polisi yang mau yang paparkan lah ya gitu. Tapi kalau pribadi sih enggak lah. Tapi jadi pelintir, nanti dibilangnya Angger Dimas dendam gitu. Gitu sih, intinya gitu aja sih. Ya teman-teman media aja lah yang menilai. Gitu. Saya jarang nonton TV soalnya, apalagi CCTV. Gitu. Disclaimer aja ya, kan kita kan normatif nih gitu. Kalau curiga-curiga biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari kepolisian, nggak mau mendahului juga gitu. Juga apa ya? Ya saya sih berharap ini nggak akan ketutup sama pemilu, juga akan tetap saya apa ya? Tetap akan saya saya kawal. Ini mau bagaimanapun ini nyawa anak saya, dan mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Ya kalau prihatin sih sebenarnya ya enggak ya. Sebenarnya ini kan adalah salah satu yang memang harus dihadapi. Ya sama seperti saya. Saya nggak ada di tempat, tiba-tiba saya menerima kabar, ya itu yang harus saya terima gitu. Dan kayak seperti saya bikin Justice for Dante itu kan bukan campaign, bukan kampanye, itu adalah murni saya membuat movement bagaimana awareness masyarakat terhadap child abuse gitu, yang mana saya udah tegaskan nggak boleh ada kayak seperti ini lagi. Setuju. Begini, yang saya harus tegaskan ini 340 yang sekarang harus kita kawal gitu. Jangan sampai cuman kena 359 dan kena cuma 76C gitu ya. 338 ya jangan juga, 340 sih kalau bisa kita kawalnya nih gitu. Pas gitu. Karena mau bagaimanapun sekali lagi untuk teman-teman netizen yang udah ngebantu, saya berterima kasih sekali. Teman-teman media, teman-teman polisi yang bekerja secara sigap gitu. Cuman tolong dong jangan komentarin muka saya gitu kan. Kalau saya senyum katanya enggak, saya semakin saya senyum semakin saya hancur sebenarnya. Iya, saya yakin. Saya enggak gini. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat sedih. Iya, 7 hari ini emang lagi deket-deketnya sih. Maksudnya total 7 hari itu saya deket-deketnya. Juga kemarin ketemu, saya kan juga rekap semua kayak pembayaran sekolah, terus juga rekap juga bagaimana kondisi mental dan fisik anak saya itu memang beberapa bulan ini naik semenjak bertemu saya gitu. Jadi ya mungkin ya memang ya, tapi memang udah takdir sih. Ya cuman ya tak itu yang kalian lihat itu ada video saya main gitar sama almarhum. Ya itu sih. Benar, itu benar banget kok. Itu benar. Spontan. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu kalau memang dia belum bisa berenang. Kan saya juga udah tekankan waktu saya di TV One, saya tekankan. Carikan saya satu foto yang dilatih oleh pelatih renang profesional, yang mana notabene profesional pasti ada sertifikat dong. Dan
jika teman-teman sudah melihat video-video beredar yang nggak tahu saya dari siapa, itu coba lihat buku anak saya, ada seneng-senengnya atau nggak? Tuh, apakah dia terpaksa? Ya dia kan, ya setahu saya dia tuh nggak suka berenang, gitu. Zamannya nikah sama saya pun terakhir itu berenang sama saya tuh di salah satu hotel di Indonesia, gitu. Apa di Jakarta, gitu. Dan itu juga di jacuzzi yang kecil, gitu. Karena saya tuh emang dia tuh lihat air tuh kayak, aduh, gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan ibunya, saya cuman mau minta tolong aja, sebelum ada ketetapan hukum atau apapun itu, atau nanti jadi naik status atau apa, saya minta tolong jangan ada tekanan ke siapapun. Mau bagaimanapun, keep the movement healthy and clean. Karena tujuan kita adalah mengawal kasus ini dan stop semua kekerasan kepada anak. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, gitu. Karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuman saya membaca komen-komen, saya cuma minta sebelum ada ketetapan hukum, mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gegabah, gitu. Atau sisi juga ya gitu dan mendoakan anak saya, gitu. Sebelum ada ketetapan hukum, ingat, sebelum ada ketetapan hukum jangan dulu berasumsi, jangan dulu berandai-andai tuh. Kalau menyerang langsung itu menurut saya ya, tapi ya itu masing-masing sih haknya, cuma gitu. Saya cuman mencoba untuk melihat secara mata telanjang aja, gitu. Jangan terlalu ini, gitu. Emang sering kita dari saya beliin HP itu kan, saya beliin dia HP itu kan supaya bisa berhubungan langsung sama saya. Kita tuh dari hari pertama punya HP memang udah main Roblox, mabar terus. Jumat malam itu saya tuh masih mabar sama anak saya. Sampai akhirnya Sabtu siang saya kan sakit tuh, ketularan sama dia kan. Gitu. Dia memang masih ya nanya aja, Bapak main yuk, mabar yuk gitu. Itu memang, tapi bukan berarti itu suatu pertanda. Pokoknya saya percaya semua yang akan diambil Allah, saya juga nggak tahu, mungkin saya pulang tertabrakan atau gimana, gitu kan. Saya nggak tahu, itu udah ketentuan Allah, gitu. Kita tunggu aja dari kepolisian, gitu. Karena memang kalau saya hari ini memang di tes psikologis aja sih, gitu. Karena kan memang saya habis kehilangan, nanti juga mungkin ada pihak dari ibunya kesini untuk tes, gitu. Karena mau bagaimanapun kita berdua hancur kok, gitu. Kita berdua hancur. Tapi sebelum ada ketetapan hukum, gitu, kita jangan menduga-duga. Enggak sih, nggak ada. Ya kan normalnya aja, gimana kita lapor polisi, dilakukan gelar perkara, penyidikan, naik status, nggak ada sih. Pasti sebagai bapak gini, mungkin yang tadi saya bilang, balik lagi, mungkin saya terlihat ceria, tapi di saat saya melakukan sesuatu, saya mempunyai target, hanya target itu yang saya lihat, begitu. Jadi misalnya saya punya tujuan untuk ini orang yang salah, ini saya yakin orang ini yang salah, tapi saya akan membuat draft dulu, saya akan menulis dulu dia siapa, bagaimana, apa yang harus saya katakan, apa yang harus tidak saya katakan. Berhubung sudah ada kemarin sudah ada press dari kepolisian, gitu, ya gitu. Jadi saya bisa berbicara, berbicara agak banyak tuh. Tapi saya masih sesuai dengan koridor, gitu. Makanya tadi kayak kalau berandai-andai segala macam, tapi salah satunya saya ingin sebelum ada ketetapan hukum yang jelas, kita jangan menekan mental health seseorang.